Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian yang Pak Heni hormati, pertemuan terakhir di dalam mata kuliah metodologi penelitian hukum. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan pertemuan ini, kemudian nanti kita selenggarakan UAS. UAS dibuat yang mudah sajalah, yang Bapak dan Ibu sudah menyiapkan bahan-bahannya, ya. Yang penting nanti diunggah di emailnya Pak Heni, ya. Saya sedikit barangkali mengulang, ya. Pada saat mahasiswa presentasi mengenai usulan penelitian, jadi di dalam seminar yang pertama itu seringkali mahasiswa tuh hanya sekedar menulis, tetapi tidak bisa memberikan satu gambaran, ya, gambaran bahwa apa yang dimaui oleh mahasiswa untuk penelitian tesisnya. Karena apa? Karena di dalam latar belakang tidak bisa membangun apa yang harusnya ada di dalam sebuah latar belakang. Bapak dan Ibu, yang utama dan yang pertama di dalam sesuatu yang harus digambarkan di dalam latar belakang itu adalah masalah. Bukan permasalahan, ada beda. Masalah itu memang manusia hidup penuh dengan masalah. Ya, kemudian dari masalah itu nanti akan dipilah, kemudian jadilah yang namanya hanya ini yang ingin saya kemukakan di dalam latar belakang. Makanya seringkali masalah itu menjadi isu hukum. Ya. Isu hukum ini sangat penting Bapak dan Ibu, ya, karena core the main atau the most importantnya dari suatu penelitian itu adalah isu hukum. Ya, isu hukum ini tentunya mengandung satu pemikiran-pemikiran dasar dari seorang mahasiswa S2. Dia harus mengandung konsep hukum. Ada konsep hukum yang dalam kondisi yang diskrepansi. Konsep hukum ini bunyinya seperti ini, harusnya bekerjanya seperti ini. Tapi kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan? Berapa besar dari penyimpangan yang harusnya isu hukum itu lurus, kenapa dia bisa menyimpang? Sudut penyimpangannya inilah yang sebetulnya menjadi sebuah kuantitatif di dalam satu penelitian. Oh, berarti kalau memang ini semakin melebar jaraknya antara das solent dengan das science-nya, berarti memang perlu dilakukan penelitian hukum. Nah, nanti Pak Penta Peturun akan menguji apa isu hukum atau masalah yang akan dituliskan di dalam proposal tesis Pak Penta. Pak Aryansyah juga demikian, Bu Nanda juga demikian. Tentunya harus dimunculkan suatu greget. Kita sering mengatakan tulisan ini harus punya greget yang membuat orang saja mau melihat, mau membaca. Mulai dari proposalnya, rumusan masalah, itu orang didorong seperti itu. Pak Penta mungkin nanti penegakan hukum yang berbasis mengenai tindak pidana narkotika. Pak Penta karena dari kenegaraan nanti akan melihat situasi-situasi yang mungkin seharusnya demikian, kenapa menjadi demikian. Banyak tulisan mahasiswa mengenai dalam kerangka menghadapi masa pandemi COVID-19. Itu luar biasa. Gregetnya untuk menuju ke sana itu luar biasa. Sebagai contoh yang sering saya diskusikan dengan istri, dengan teman-teman. Kenapa Pak kebijakan pemerintah itu mendahulukan usia lansia di atas 60 tahun untuk diberikan vaksin. Sementara usia produktif, misalnya dari 15 atau 18, sampai 59, kenapa diakhirkan? Ini sebuah pemikiran. Makanya pemerintah sekarang buru-buru. Karena saya memahami, ya, usia lansia itu sebetulnya kalau dia tidak keluar rumah, seperti usia produktif, itu dia lebih aman. Nah, sekarang pergeseran mengenai penyebaran penularan COVID berada di dalam rumah. Karena apa? Karena orang yang harusnya yang sering keluar rumah itu vaksin 1 dan 2 sehingga menimbulkan imunitas kekebalan dalam tubuhnya untuk menolak benda asing yang namanya virus COVID corona itu, malahan dia membawa dari luar, dibawa ke dalam.
Nah, sekarang klaster di mana-mana termasuk di daerah saya di Pati, di Jepara, di Kudus, yang di Jawa Tengah itu hampir 24 kotanya menjadi zona merah menuju zona hitam. Kudus itu Bapak, orang sakit tidak bisa ditampung di rumah sakit di wilayah Kudus, sampai menyewa gedung atau meminjam rumah sakit yang berada di luar Kudus itu. Ya, ini yang terjadi. Jadi ini adalah isu hukum sebetulnya. Ya, kalau Pak Heni mendorong Bapak dan Ibu untuk menulis kembali di dalam seri diskusi yang kedua yang kita selenggarakan nanti di tanggal 21 Agustus, ini sangat menarik Pak Penta, Bu Nanda, Pak Ariansyah, dan teman-teman yang lainnya. Karena, Bapak dan Ibu nanti harus bisa mendorong bahwa isu hukum yang mau diteliti itu sangat menarik, karena meskipun harus mengandung konsep hukum atau asas hukum yang berada pada tataran aturan hukum, teori hukum, atau filsafat hukum. Sebentar ya Pak, saya tak ngomong ke ibunya sebentar. Ini ayam di belakang rumah ini ganggu saya nih. Ternyata ibunya pembela hak asasi ayam, Pak. Membiarkan ayam untuk berpetok-petok gitu. Kadang-kadang diskusi dalam di rumah itu juga sangat menarik. Nah, saya lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Masalah isu hukum timbul karena adanya. Nah ini, nanti Pak Ariansyah jangan sampai salah, Pak Penta jangan salah. Adanya perbedaan penafsiran teks karena ambigunya ketidakjelasan dari peraturan yang ada. Mungkin nanti Pak Penta akan menulis mengenai peran Bawaslu atau mengenai KPU, ya, atau mengenai misalnya kecurangan yang dilakukan oleh misalnya anggota KPU seperti yang di Papua itu, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang dan seterusnya. Ini sangat menarik Pak Penta untuk membangun kecerdasan masyarakat Lampung ke depannya, Bapak. Kita pernah mengalami masa yang sulit, hampir 8 tahun, ya, anggaran tidak disetujui oleh DPRD. Masih ingat Pak Penta itu ya, masa-masa seperti itu, sehingga sulitlah kita untuk berkembang untuk pembangunan masyarakat Lampung. Ya. Kemudian yang keduanya, selain perbedaan penafsiran teks karena peraturan yang tidak jelas, ya. Kemudian yang keduanya kekosongan aturan hukum. Ya. Para pemerhati masalah-masalah sosial hukum, masalah sosial di Lampung ini banyak yang bisa menemukan seharusnya ini ada diisi oleh aturan hukum. Ya. Sebagai contoh kemarin di dalam ujian seminar hasil penelitian itu sesuatu yang menarik itu. Ya. Masyarakat Lampung itu tidak harus sepenuhnya tunduk kepada hukum pidana nasional. Tapi juga kita juga menghidupkan secara efektif hukum pidana adat Lampung. Ya. Meskipun kita tidak ingin mempengaruhi terhadap sistem penegakan hukum pidananya, tetapi keberadaan hukum pidana adat Lampung itu tumbuh dan berkembang secara terus-menerus, secara berkelanjutan di bumi Lampung. Karena banyak Bapak, dalam mewujudkan keadilan, mewujudkan kemanfaatan, dan mewujudkan kepastian hukum, ada hukum-hukum yang masih hidup dan berkembang dalam bentuk misalnya tindak pidana yang diatur dalam kitab hukum pidananya masyarakat Lampung, ya. Misalnya Cepalo, Kuntara Raja Niti, Kuntara Raja Asu, itu akan lebih memberikan keadilan kalau itu yang digunakan oleh masyarakat Lampung. Misalnya seperti itu, ya.
Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, adanya perbedaan penafsiran atas fakta hukum. Ini seringkali fakta hukum itu melibatkan penasihat hukum, melibatkan aparat penegak hukum, biasanya dimulai dari tahapan penyelidikan dan penyidikan. Saya yakin Pak Aryansa sering menemukan ini. Ya, Pak. Terjadi penafsiran hukum yang sangat berbeda atas fakta hukum. Apakah dia pengguna, penyalahguna, atau pengedar, itu sangat berbeda di dalam membangun definisinya. Nah, kan makanya nanti mudah-mudahan Pak Aryansyah masih bertahan ya mengenai kenapa pengguna dan penyalahguna itu harus diproses oleh peradilan pidana. Padahal di dalam ketentuan kan harus ada rehabilitasi. Tetapi Pak Aryansyah menemukan dalam proses pemberian rehabilitasi juga timbul masalah. Monggo nanti Pak dibongkar saja di dalam sebuah penelitian melalui seminar itu ya. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, setelah masalah atau isu hukum ya. Kemudian ada fakta yang membangun problem hukumnya. Berlakunya ketentuan itu yang multitafsir tadi itu menimbulkan kondisi-kondisi yang harus dipecahkan oleh masyarakat pendukung hukumnya. Ada fakta, ada problem. Seperti misalnya penanganan dan penyelesaian perkara tidak pidana korupsi yang melibatkan beberapa bupati di Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, sekarang tambah Mesuji. Mudah-mudahan stop sampai di situ. Jangan nambah lagi, ya. Jangan nambah lagi. Ada fakta-fakta hukum. Ya. Mahasiswa yang tertarik dengan persoalan penegakan hukum itu jangan terjebak hanya mengenai misalnya teori-teori tahapan penegakan hukum dari Joseph Goldstein. Jangan hanya itu. Pak ini mendorong sebuah penegakan hukum itu bisa dilihat dari dua hal lain. Pertama, apakah penegakan hukumnya itu bersifat integral? Integral itu begini, Bapak. Saat sudah dilakukan gelar perkara, penyelidikan, dinaikkan penyidikan, sepakat bahwa kerangka atau konsep hukum yang dipakai adalah ini gitu. Nah, apakah pada saat disampaikan kepada misalnya kepada penuntut umum gitu, masih nggak bertahan pasal-pasal itu ada di sana? Bagaimana setelah ada pelimpahan ke pengadilan? Karena penegakan hukum kalau tidak dilakukan secara berkelanjutan, ada jalinan erat di antara satu dengan subsistem yang lain, itu nanti akan menjadi berpotensi ada yang namanya, kalau dulu dikatakan sebagai mafia peradilan, ya, Pak Bada menggunakan istilah, ada permainan kotor. Ya. Coba dikawal suatu perkara, mulai dari penyelidikan, bahkan mulai dari masyarakatnya kalau bisa memungkinkan, sampai dengan penyidikan, sampai dengan penuntutan, kemudian sampai dengan pengadilan. Apakah putusannya? Misalnya contoh kemarin, ya, kejadian kasus di Antasari, seseorang pulang pagi, kemudian menabrak pejalan kaki, hanya dijatuhi pidana 4 bulan. Padahal menimbulkan kematian. Pasti ada sesuatu di dalam sebuah proses pemeriksaan di pengadilan, di kejaksaan, maupun di penyidikan. Ya. Makanya Pak Bada tidak hanya sekedar menggunakan tahapan penegakan hukum, meliputi. Kok ada anak bayi ya Pak? Kalau ada bayinya mohon di mute aja Bapak dan Ibu. Ya. Pak Aryansyah kan nggak menyusui kan? Pak Penta juga kayaknya nggak menyusui nih. Yang kelihatan nggak ada anak bayi Pak di rumah Pak. Nggak ada anak bayi Pak ya. Pak Penta nggak senyum aja beliau ini. Senyumnya Pak Penta itu saya sudah melihat udah puluhan tahun ya. Pengacara
sekeren Pak Aryansyah juga memiliki senyum yang hebat ya. Bapak-bapak dan sudah bisa menikmati pekerjaannya. Saya senang. Jangan selalu stres dengan keadaan ya Pak. Pak ini bisa survive, bisa sembuh dari COVID, karena betul itu. Kita bawa suasananya itu jangan terhadap kesedihan, kesakitan itu. Memang harus dibuat senang. Waktunya makan, waktunya minum penunjang, entah madu atau histin atau apapun itu memang harus. Dan alhamdulillah Pak ini survive. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dengan adanya mutasi corona ini, Bapak dan Ibu juga harus hati-hati. Ya. Karena yang Delta ini yang dari sebaran penularan dari India itu memang luar biasa. Dan Kudus itu termasuk daerah yang sering orang India atau berasal dari India atau pulang dari India itu banyak yang masuk. Sehingga kadang-kadang 2 hari, Bapak. 2 hari masuk rumah sakit, selesai. 2 hari selesai gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga Allah, ya, dijauhkan Allah dari COVID ini. Baik, berikutnya setelah masalah isu hukum, fakta atau problem hukum, kemudian muncul pandangan-pandangan dari pribadi. Pak Pater Daniel baru muncul ini. Langsung ke level atas. Ya. Ada pendapat awal, opini dari seorang penulis. Melihat ada diskrepansi antara ketentuan yang seharusnya dengan yang namanya dasolen tadi, dengan senyatanya ternyata terjadi penyimpangan, dasainya itu tadi. Memang ada fakta atau problem hukumnya yang Bapak masukkan di situ. Ya. Artinya, pandangan-pandangan yang Bapak munculkan ini adalah pandangan semata-mata di bidang hukum. Kemudian ada pendapat atau opini penulis, Pak Aryansyah jangan terlalu banyak memasukkan aspek. Makanya Pak ini sering katakan, latar belakang itu cukup 2 halaman, maksimal 3 halaman. Sehingga total nanti menjadi 22 sampai 25 halaman Anda selesai. Kalau mahasiswa terlalu banyak memperbanyak di tinjauan pustaka atau kerangka teori, nggak usah lah. Itu yang penting teori sudah sesuai gitu ada. Teori itu sudah sesuai. Boleh green theory, middle range theory, maupun applied theory, silakan. Kalau di S2, saya sarankan cukup di middle range theory, teori menengah dan teori yang paling mendasar. Jangan green theory, jangan teori yang besar, sistem hukum atau apa itu kalau bisa dihindari, karena penelitian membutuhkan waktu yang lama. Nah, munculkan pendapat atau opini penulis, tetapi ada supporting idea, bisa teori hukum, bisa norma hukum yang jadi dasar atau alas dari uraian. Jadi di dalam latar belakang itu sudah muncul, Bapak sudah sebagai seorang sutradara sudah menarungkan, terjadi pertarungan antara fakta hukum yang satu dengan fakta hukum lain yang sangat berbeda dengan ketentuan seharusnya dari dasolennya tadi. Tumbuhkan saja Bapak. Nah, inilah yang dikatakan seni kita meramu, ya. Sama seperti Pak Aryansyah. Kalau mengaduk kopi itu pelan, misalnya 12 kali atau 15 kali, sehingga menghasilkan percampuran kopi yang enak. Kopi robusta, kopinya Lampung ya Pak Aryansyah. Itu. Jadi kenikmatan membangun latar belakang itu memang harus dibuat, disuguhkan yang menarik Bapak. Sehingga pada waktu Bapak menyodorkan kopi itu kepada teman, misalnya Pak Pater main ke rumah Pak Aryan, itu sudah dilap dengan tisu, pinggiran gelasnya sudah dibersihkan. Nah, pada waktu dihidangkan itu kan membuat orang tertarik sekali. Melihat kemasannya bagus, latar belakang yang dibangun bagus, kemudian dari rasanya, mantap ini. Penelitian Pak Aryansyah, Pak Pater, Pak Agung, dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dinikmati bersama-sama. Jadi suatu penelitian hukum itu menjadi luar biasa itu karena
baik yang menulis maupun yang membaca itu sama-sama bisa menikmati. Ya. Nah, tentunya melalui bimbingan para pembimbing 1 dan 2, nanti ditambahkan pada waktu seminar 1. Bapak dan Ibu, kunci apa ya? Ketawakalan kita untuk menyusun suatu penelitian tesis itu adalah kita ini membuka diri, Bapak. Open minded. Jangan bersikuku bahwa merasa itu benar. Biarkanlah segala sesuatu itu mengalir. Mulai dari sungai yang kecil, ketemu dengan batang sungai yang besar, itu kan tentunya melalui ranting, melalui apa ya, yang dari sesuatu yang kecil untuk masuk ke dalam pusaran yang besar. Nah, pada waktu air masuk pusaran besar, jangan seperti punya tesis Bapak. Dari proposal yang kecil, yang kemudian masuk ke dalam pusaran besar dalam seminar 1. Bapak melakukan penelitian, di situ ada penguatan, ada pengurangan terhadap substansi Bapak tulis. Ujungnya sampai di muara, sampai selesai. Ya, makanya Pak ini menggambarkan kalau bahasa saya itu tawakal, Bapak. Penelitian itu disemelehkan, diserahkan semuanya ke lillahi ta'ala gitu. Tapi ikhtiarnya untuk membangun sana harus luar biasa. Ya. Yang terakhir, tadi supporting idea-nya ada teori hukum. Pilihlah teori hukum yang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Contoh mengenai penegakan hukum. Banyak, mungkin ratusan teori penegakan hukum pidana. Banyak. Tapi pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan. Pilihlah itu. Bisa penegakan hukum in abstracto dan in concreto dari Prof. Badan Nawawi Arif. Bisa juga nanti tahapan penegakan hukum dari Badan Nawawi Arif mengenai tahapan formulasi, tahapan aplikasi, dan tahapan eksekusi. Juga bisa menggunakan teori tahapan penegakan hukumnya dari Joseph Goldstein. Ada yang namanya enforcement-nya gitu ya. Mulai dari yang paling atas sampai dengan yang bawah karena ada pengurangan ketentuan di dalam undang-undangnya sendiri maupun ada diskresi. Ya. Pak, ini nggak boleh cerita banyak-banyak karena nanti materinya untuk MPH-nya terpotong oleh materi SPP. Ya. Pak ini lagi memperbanyak tulisan Prof. Muladi almarhum karena ternyata mahasiswa masih sedikit bahan tulisan ya untuk membangun misalnya contoh latar belakang terhadap studi yang ingin dilakukan dalam bentuk tesis ya. Nah, di situ nanti mungkin ada 22 bab ya dari Prof. Muladi sebelasan berapa, saya tambahkan 3 atau 4 bab. Kemudian menjadi sebuah buku ajar untuk mata kuliah SPP ya, melengkapi dari Prof. Bu Dr. Ena Dewi dan lain-lain. Pak ini ingin mahasiswa punya bacaan yang kuat ya, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan. Karena sebagai contoh, Bapak dan Ibu perlu disinggung untuk menyusun tesis, Bapak dan Ibu sudah membaca minimal 50 buku yang relevan dan jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi ya. Silakan nanti menyiapkan dirinya itu. Dan terakhir, research direction. Research direction itu nanti akan diuji melalui rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan juga diuji dengan pertanyaan penelitian, ya. Research question. Itu nanti juga demikian. Sehingga pada waktu Bapak dan Ibu melakukan satu penelitian lapangan, diusahakan penelitian lapangan Bapak. Penelitian lapangan itu tidak menjadi sebuah penelitian menggunakan basis data primer, tidak. Karena kalau data primer itu kan orientasinya seperti yang kemarin Pak ini paparkan, yaitu berbasis perilaku dan aksi yang diselenggarakan oleh narasumber. Bahkan tidak hanya sekedar aksi, juga reaksi dari narasumber terhadap
situasi yang dihadapkan kepada dia. Nah, kalau Pak ini sih mendorongnya untuk kelas B ini penelitian normatif saja. Penelitian normatif itu kalaupun kita kepada hakim, kepada jaksa, kemudian kepada misalnya penyidik, itu dalam kerangka untuk menguji pandangan-pandangan apakah masih relevan tidak dengan kondisi kekinian. Ya. Misalnya nanti Pak Aryansyah banyak nanti didasarkan kepada pandangan Komjen Purnawiran Pak Anang, ya Pak Anang. Relevan tidak? Karena Pak Anang itu memang luar biasa. Getolnya beliau sebelum menjadi kepala BNN, kemudian menjadi kepala BNN, kemudian sekarang sudah purnawirawan, itu sampai sekarang masih memperjuangkan bahwa terhadap pengguna dan penyalahguna narkotika itu harus direhabilitasi. Dan pemidanaan tidak boleh maksimal. Makanya tiap seminggu sekali beliau itu pasti diwawancari wartawan, ya. Kemudian dia mengunggah hasil wawancara itu melalui Mahupiki Nasional. Saya acungi jempol ya, perjuangan beliau ingin membangun paradigma baru di dalam penegakan hukum pidana. Dia tidak suka, tidak senang dengan pilihan-pilihan majelis hakim yang memidana kepada pelaku narkoba. Yang harusnya di tahapan penyelidikan dan penyidikan, dia harus direhabilitasi. Sebetulnya Pak Patra sebagai jaksa itu, banyak perkara-perkara yang dikurangi karena rehabilitasi. Ada tamu, Pak? Pak Patra ada tamu? Ya jangan diusir, ge. Itu nyarinya susah itu. Wah, Bapak. Baik. Berikutnya saya singgung sedikit mengenai rumusan. Biar tidak salah. Saya masih menangkap mahasiswa mempersepsikan contoh kata tanya apakah itu dianggap sangat rendah nilainya. Bapak dan Ibu, pembelajaran melalui metodologi penelitian hukum, saya ingin mengangkat. Ya, bahkan sudah dibuktikan di kelas doktor selevel Unair, Eva Unair itu hampir dikatakan seluruh pertanyaan itu harus berdasarkan apakah. Tapi di lingkungan kita masih seakan-akan apakah itu pertanyaan yang sangat rendah itu. Padahal ontologis, secara ontologis ya, itu yang namanya apakah itu luar biasa. Nanti Pak Aryansyah akan merasakan satu tanggung jawab memahami mengenai persoalan yang dibangun melalui tesis. Pak Aryansyah dianggap orang yang menguasai hakikat dari penelitian tesis tadi. Jadi Pak Aryansyah nanti juga akan menyebarkan hasil penelitian Bapak, termasuk memperjuangkan di pengadilan pada waktu menjadi seorang aparat penegak hukum. Bapak kan aparat penegak hukum, Pak. Advokat adalah pilar keempat dari penegakan hukum itu, ya. Bapak akan terus menyuarakan hasil-hasil penelitian Bapak itu. Terus. Pak Patar pun demikian, ya. Pak ini memang belum ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian ya dalam sebuah seminar satu gitu ya. Saya senang dengan pemikiran-pemikiran baru mahasiswa itu. Makanya di dalam seminar satu itu kalau dari kami dari bagian pidana itu mendorong mahasiswanya itu lebih bulat di dalam melakukan sebuah penelitian hukumnya gitu ya. Kita senang sekali. Bukan malah menghancurkan atau tidak. Kita menghancurkan tetapi nanti membangun kembali yang lebih bagus. Jadi beda, jangan dipersepsikan keluar dari ruang seminar, waduh, hancur tesis saya. Ya jangan begitulah gitu. Kita menghendaki kok Bapak. Kelas B kalau bisa 18 bulan sudah selesai. Kelas A kita harapkan minimal 2 tahun selesai, berarti 3 semester gitu. Selesai. Karena itulah nilai yang bisa kita pertahankan dari nilai A yang sudah sekian tahun berturut. Kita ingin unggul, Bapak.
kita pengen posisi yang level tertinggi di dalam akreditasi kelembagaan. Ya, kita pengen itu. Jadi S1 kemarin juga sudah A lagi Bapak, sudah keempat apa kelima kali berturut-turut. Tapi dorongan kami kepada tim, kita pengen unggul. Ya. Fasilitas semuanya sudah memungkinkan bisa untuk unggul. Ya. Berikutnya, kalau apakah harus jawabannya terkait dengan hakikat? Ya. Kalau mengapakah, jawabannya itu harus terkait dengan sebab atau karena. Ya. Dan yang ketiga, bagaimanakah? Keadaan atau cara merupakan suatu deskripsi. Ya. Yang sering itu hanya 3. Apakah, mengapakah, bagaimanakah. Bagaimanakah, Bapak jangan pernah lupa, sebetulnya itu pertanyaan bagaimana itu adalah cara itu dilakukan. Ya. Cara dari substansi yang Bapak kembangkan dalam penelitian tesisnya itu dilakukan. Jadi hanya membicarakan keadaan. Nah, seringkali kata-kata bagaimanakah dipaksa untuk menggantikan kata-kata apakah. Padahal adalah sesuatu yang berbeda. Kalau apakah, itu dalam penelitian yang bersifat ontologis. Dia membangun apa yang dimaknai sebagai hakikat yang ada pada sesuatu tadi. Misalnya kemarin ada sebuah pemahaman yang berbeda. Di satu sisi, hakikat yang ingin dikejar adalah refungsionalisasi. Ya. Tetapi di dalam pemahaman di dalam bab-babnya itu muncul kata-kata dekonstruksi. Yang satu merefungsionalisasi, berarti sesuatu yang sebelumnya itu sudah bisa berfungsi, kemudian tidak bisa berfungsi, kemudian kita fungsikan lagi. Itulah yang namanya refungsionalisasi. Kenapa di dalamnya, di dalam uraian itu ada dekonstruksi? Kalau konstruksi itu kan membangun. Kalau dekonstruksi itu apa? Artinya menghancurkan. Nah, kan beda. Ada kriminalisasi, ada dekriminalisasi. Kalau kriminalisasi itu proses menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, itulah kriminalisasi. Nah, kalau dekriminalisasi, ya, proses menjadikan suatu tindak pidana menjadi perbuatan biasa. Bahkan dia tidak memiliki sanksi yang dimuatkan dalam perbuatan tadi. Nah, ini kan berbeda. Makanya kemarin, luar biasa. Saya bersyukur ya bisa ketemu dengan Prof. Maroni, Prof. Akib, Pak Ahmad Irzal Fardiansa, Prof. Nikmah Rosida di dalam membimbing. Kebetulan bimbingan Pak ini yang pertama di dalam sejarah program studi PSD ya, program studi Doktor Ilmu Hukum Unila. Alhamdulillah, mbaknya tegar, ya. Ujian 2,5 jam, ya. 2,5 jam ujian, ya mudah-mudahan survive. Ya. Hari ini saya suruh jangan istirahat, segala masukan diambil di rumah masing-masing karena kemarin pakai daring. Saya suruh ngambil Pak. Nanti di rumah Pak ini diambil, di rumah Pak Maroni, di rumah Bu diambil, kemudian dibuat catatan. Masukan dari ini apa, perubahannya di halaman berapa. Nanti begitu terus. Saya tidak ingin memberikan gambaran buruk ya Bapak untuk S3 ya, karena memang harus begitu. S3 itu Pak, segala sesuatu yang bermula dari dia berakhir ada pada diri dia. Dia punya tanggung jawab besar secara akademik ya. Judulnya itu keren Pak. Refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem penegakan hukum pidana berbasis restoratif justice. Saya hafal karena bimbing. Ya, hafal itu. Harus itu Bapak. Oke. Pertanyaannya juga melibatkan apakah, mengapakah, dan bagaimana.
tapi dia tahu menempatkan itu. Pandangan Pak Akib sungguh luar biasa. Ya. Yang ada di dalam hasil penelitian digeser. Pertama karena formatnya, keduanya karena substansinya. Ya, nah, saya bersyukur memiliki bimbingan yang tidak keras hati, keras kepala. Apapun perubahan, apapun pergeseran, shiftingnya dari kondisi seperti ini menjadi seperti ini, itu bimbingan saya masih bisa senyum, masih bisa mukanya tidak ditekuk, gitu ya. Padahal jumlah halaman itu mendekati 400 halaman. Di dalam sistem di seminar hasil penelitian itu 400 halaman. Survive, alhamdulillah. Kita punya calon-calon dokter yang secara mental bagus, secara akademik ya bagus. Nah, itu yang kita bersyukurlah. Orang Lampung ini banyak yang hebat-hebat. Siapapun yang berada di Lampung ini hebat-hebat. Asli yang Lampung maupun pendatang hebat-hebat. Secara SDM kita tidak kalah dengan yang di Jawa. Saya memahami itu Pak Aryansyah, Pak Patar, Mas Agung gitu ya. Di kita orang-orang hebat-hebat. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu selesai S2. Nah ini tujuan saya ngomong itu ini. Menyemangati mungkin Pak Patar, mungkin Pak Aryansyah. Ya. Bisa berkeinginan Bapak, kalau saya jangan hanya sekedar doktornya itu. Prosesnya itu Pak Aryansyah jidatnya masih mulus. Nanti kalau ikut berkerut Pak Aryansyah. Kalau umurnya 4 kelihatan jaratannya 4 dan itu. Ya, masih gitu. Baik, mudah-mudahan ini jelas. Saya mau mengunggah materi yang lain. Apa ya? Nah, saya ingin, ini. Oh, udah banyak. Saya ingin mengulang ini, Bapak dan Ibu sekalian. Tolong dikontrol mengenai proposal yang Bapak dan Ibu susun ya. Karena sampai dengan kemarin-kemarin itu masih banyak yang keliru. Saya nggak mengatakan salah. Di dalam sebuah ilmu pengetahuan itu salah itu sangat sangat terlalu dalam. Kita sering menggunakan istilah keliru. Keliru di dalam memahami format gitu ya. Bimbingan saya kemarin juga salah format. Keliru formatnya? Keliru format itu. Tapi enggak apa-apa, Prof. Akib juga bagus ya, membela barangkali dia memahami format yang lama itu dengan seperti ini gitu. Bapak dan Ibu sekalian, tolong dikontrol mengenai kenapa begini ya? Oh, ini dia, lari dia. Oke. Kita lihat Bapak dan Ibu, yang pertama adalah sistematika dalam usul penelitian tesis. Pak Aryansyah, tolong dikontrol Bapak. Mas Agung, Mas Patar, silakan dikontrol. Yang di dalam yang sudah mulai disusun, hanya ini saja. Ini yang ada di dalam usul penelitian. Di foto aja Pak Aryansyah kalau kemarin belum sempat mau mengambil fotonya itu. Ya. Pertama judul sesuaikan dengan tema penelitian. Makanya tema itu lebih luas dibanding judul. Ya. Mungkin sudah dibimbing oleh pembimbing 1 dan 2. Kalau kemarin nggak muncul di layar Pak. Oh, belum muncul. Belum muncul Pak ini di layarnya Pak. Belum. Ya. Nah. Sudah muncul belum, Pak? Belum, Pak. Belum muncul. Sistematika usul laporan belum, Pak. Penelitian tesis ya. Coba diklik lagi Pak ini yang itu. Masih di file itu, Pak, judul file. Masih di file ya. Ya. Nah, ini barangkali. Ini bisa? Masih belum, Pak. Udah, Pak. Iya, Pak.
Padahal Sudah, saya, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak ini. ya, Sudah Pak, sudah muncul Pak. oh sudah ya, baik ya. Oke, Sudah karena dicatat Pak. oke, ini ya sudah ya Pak ya, udah muncul ya. Pertama periksa judul. Kalau ada judul itu tentunya ada nama, ada NPM, ada kelembagaan. Ya, barangkali itu aja. Kelembagaan juga Eva. Sebetulnya menurut Pak Edi, nama yang benar kita itu adalah Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Tidak ada fakultas hukumnya. Jadi PS atau langsung boleh Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, tahun misalnya 2021. Jadi judul boleh ditulis usul penelitian atau proposal penelitian dalam kurung oleh nama NPM. Simbol logo. Ya. Kemudian tadi yang Pak ini katakan tadi. Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2021. Itu judul. Ya. Saya ulang lagi, nanti pada waktu di seminar, Bapak dan Ibu ada perbaikan, itu bukan satu masalah besar. Pak Heni kok belum pernah ya, Pak Patar mengajukan judul ke Pak Heni ya? Memang belum. Pak Rahimin kayaknya juga belum pernah loh, Pak Rahimin. Mas, belum kayaknya Mas ya, usul judul ya Mas? Belum Pak, bisnis saya Pak. Oh, Belum, Pak. bisnis ya, sorry. Kalau Pak Jaksa kan biasanya ngambil pidana gitu. Pak Aryansyah pidana juga dari kenegaraan pindah ke hukum pidana kan gitu. Iya. Kalau Pak Aryansyah sudah saya setuju, Pak Patar belum. Iya, Pak, segera Pak. Kayaknya menyusul, loh Mas. Iya Pak. gitu. Segera menyusul, Pak. Pak Penta kenegaraan, Mas RD Akmal. Kayaknya belum ya Mas Akmal ya. Menyusul, Mas Pak. Agung. Menyusul, Pak. Segera. Ya, konsultasi jangan hanya tatap muka. Kemarin ada mbak-mbak dari Metro, kayaknya Bu Hakim itu. Nggak apa-apa, sebisanya ke rumah atau usulkan lewat WA. Nanti kalau WA Pak Anil memberikan saran, ya nanti kemudian Bapak dan Ibu kirim ke Mbak Sinta. Mohon izin Pak, atau bisa Mbak seperti itu, Pak, ya? Sri. Nah, dua orang itu akan menguji mengenai plagiarismenya. Kalau oke, nanti Bapak unduh di borangnya itu, ya borangnya. Kemudian Bapak isi, kirimkan ke Mas Rohim. Nanti Pak ini datang, saya tangan. Pak, apakah kita melalui via WA atau via telepon nanti kurang ajar, Pak? Dibilang nggak ketemu, Pak. Kurang ajar. Mas, udah zamannya. Enggak lah. Kalau Pak Iya, ini... Pak. Kebetulan saya juga, Pak, dinas di Bengkulu sekarang, Pak. Jadi sangat senang sekali kalau via telepon, Pak. Siap. Jangan telepon, WA. Karena kalau WA itu Bapak tulis, ya. Nah, tulis itu biasanya kan Bapak membangun latar belakang. Kalau Pak ini mintanya nanti judulnya aja, draft judul. Pak Heni sudah menyelesaikan ratusan judul melalui WA di masa daring Pak Akmal. Ya, ya nggak masalah Bapak. Memang kami ya memang melayani apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa. Bahkan nanti Pak, kalau yang jauh seperti Pak Akmal di Bengkulu nanti semuanya by WA Pak. Bapak punya nomor Mbak Sinta atau Mbak Sinta untuk mengecek plagiarisme. Mbak Sinta mengatakan oke pun lewat WA. Kemudian Rohim nanti yang mengisikan membantu mengisikan judul, latar belakang, rumusan permasalahan. Pak ini tanda tangan, nanti Pak ini datang. Pak ini kan hampir tiap hari kan ke pasca Bapak. Monggo Bapak, silakan. Siap nanti siap membantu. Ya. Saya kembali ke sini. Judul usahakan maksimal. Kalaupun nanti ada perbaikan, jalan terus, enggak apa-apa. Karena memang kan Bapak dan Ibu bisa berasal dari Eva Unila. Eva Unila saja punya gaya selingkuh 5. Itu Pak Aryansyah. Jadi Pak Aryansyah dulu mungkin S1-nya apa Pak? Pidana apa Pak Aryansyah? Pidana Pak. Pidana.
Pidana kalau yang S2-nya linear ke pidana, mungkin gaya selingkuhnya nggak berbeda. Tapi kalau Bapak dari perdata atau dari HTN, pada waktu menyusun tesis, ada sedikit, kalau ibaratnya mobil berjalan tuh kena batu, Pak. Grill gitu. Ya, nanti lambat laun pasti paham. Kemudian latar belakang, tadi Pak Anies sudah menyebutkan, ya, tapi dilengkapi isu hukum dan dasar hukum dalam kondisi diskrepansi. Terjadi pertentangan. Pertentangan di dalam dasar dengan dasar ini itulah yang menimbulkan permasalahan. Nah, kemudian permasalahan itu harus dirumuskan, dimulai dari kata tanya, ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang harus dipahami, ya, terutama yang teman-teman yang dulunya tidak S1-nya dari Eva Mila. Dalam ruang lingkup itu jelas mengenai substansi keilmuannya. Apakah ilmu hukum pidana, ilmu hukum tata negara, ilmu hukum perdata, administrasi, dan internasional. Kemudian objek penelitian itu hampir mirip dengan rumusan permasalahannya. Kan ada rumusan permasalahan dan ruang lingkup. Yang kita bicarakan sekarang ini ruang lingkup. Objek penelitiannya adalah melakukan penelitian mengenai di dalam rumusan permasalahan. Kemudian tempat penelitian itu biasanya dikaitkan dengan wilayah hukum, entah pengadilan negeri, biasanya pengadilan negeri wilayah hukum, ya. Sekarang juga kejaksaan punya wilayah hukum, kemudian kepolisian juga punya wilayah hukum. Kalau dulu kan wilayah hukum itu pengadilan negeri, tapi sekarang masing-masing punya. Contoh, saya tidak tahu secara hukum, tapi sepengetahuan saya kepolisian Tanggamus, kan gitu. Tapi pengadilan negerinya, pengadilan negeri Kota Agung. Nah, seperti itu. Jadi ada apa? Kalau kejaksaan agak mulai berubah ya Pak Patar ya. Dulu kan Kejaksaan Negeri Gunung Suge. Sekarang Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, betul ya? Nah, itu. Lampung Tengah, betul itu. Jadi ada perbedaan ya, jadi bergeser. Dulu Kejaksaan Negeri Kalianda gitu ya. Kemudian sekarang jadi Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Begitu ya Bapak ya? Oh gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu memahami berbeda, nanti Pak Akmal juga akan bisa mengikuti. Itu tempat penelitian. Nah, yang keempat jangan salah, seringkali hanya mahasiswa menaruh 2021. Bukan begitu di dalam yang namanya yang aspek terakhir itu adalah data tahun penelitian. Kalau penelitiannya Bapak menggunakan putusan pengadilan bla 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 tahun 2016 gitu, itu jadi ruang penelitian Bapak mundur. Bisa jadi malah 2015 karena proses perkara penanganan di dalam penyelidikan, penyidikan, proses penuntutan itu masih di 2015 gitu. Jadi lihat dulu dasar dari penelitian ini. Entah dasar dari putusan pengadilannya, atau barangkali karena penelitiannya itu akan menjangkau sampai pada tahap penyidikan, berarti tidak mungkin di 2016, mungkin di 2015 gitu. Sampai ke berapa? Sampai dibutuhkan. Makanya data belum tentu tahun 2021 ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin 2019 sudah cukup. Karena perkara sudah inkrah van geweest di 2019 gitu. Ya, kalau Pak Aryansa kan karena mohon maaf Bapak, saya sering diskusi dengan beliau. Banyak tulisan-tulisan yang digunakan itu milik Pak Anang, Pak Komjen Anang Iskandar. Itu kan sampai dengan 2021. Jadi sudah kelihatan 2021. Tapi kalau menilai dari dasar ketentuan undang-undangnya, Bapak kan tahun 2009. Nah, apakah sampai dengan kebijakan rumusannya Bapak perbaiki, naskah akademiknya, ya, kemudian sampai dengan RUU-nya. Berarti kalau memang iya, Mas Aryansa, itu berarti jangan mundur sampai 2008 atau 2007. Enggak apa-apa, karena memang penelitian tesis itu, mohon maaf ya, harus mendalam. Makanya kemarin sama Mbak Adelia Monica, dia hanya melihat
penegakan hukum terhadap judi kopro. Saya sampai nanya, Mbak Adel pernah nggak melihat judi kopro gitu? Pak Aryansyah tahu nggak judi kopro? Tahu, Pak. Tahu kan ya? Karena kecilnya saya suka masang judi kopro, Pak. Karena di kampung saya, kecilnya saya nggak tahu kalau itu judi. Saya pikir hanyalah permainan. Permainan nanti diputar-putar, keplok-keplok, kemudian udah pada masang-masang gitu. Tak gitu. Saya pernah dapat hadiah, apa itu, kalau di sana kan tidak semuanya duit, Pak. Ada yang permen, ada yang telur asin. Nah, saya yang ikut itu, Pak. Jadi kadang-kadang dapat telur asin, dapat rokok. Rokok yang saya kasihkan Bapak. Saya itu masih ingat, itu mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD itu. Karena mesti kalau di kampung ada pernikahan, sunatan atau apa itu di pojok-pojok, Pak, di bawah pohon pisang, di bawah pohon itu agak mojok itu lampunya lampu sentir itu. Nanti pasti ada judi kopro itu. Nah, kalau hanya judi kopro itu kan sederhana. Makanya saya dorong kepada Mbak Adel. Mbak Adel, lakukan perbandingan dalam satu wilayah hukum Polres Lampung Timur dibandingkan. Bagaimana penanganannya, bagaimana penyelesaiannya. Apakah selalu menggunakan aspek penal atau juga mengedepankan aspek non penal, kan begitu. Ya. Jadi buatlah semenarik mungkin, sekualitas mungkin dari masing-masing tulisan Bapak dan Ibu sekalian. Oke? Berikutnya tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian itu kalau Pak Heni gampangnya copy paste mengenai rumusan masalah. Pindahkan ke tujuan, dibuang kata tanyanya, dibuang kata apa? Tanda tanyanya. Ganti menganalisis. Level Bapak tidak lagi mengetahui, memahami, tapi sudah menganalisis. 1, 2, kegunaan bersifat teoritis, bersifat praktis. Nah, selesai itu. Nah, yang agak sulit mengenai kerangka pemikiran. Nanti Pak ini singgung mengenai tata alur penelitian itu. Kerangka teori. Pilihlah teori yang memang bisa dan Bapak butuhkan untuk dipakai. Jangan naruh pasang teori yang akhirnya tidak bisa kita gunakan sama sekali untuk membantu menganalisis masalah. Seperti Pak Aryansyah, ada ratusan teori penegakan hukum. Tapi hanya mungkin tidak sampai 3 yang relevan dengan kebutuhan penelitian Bapak. Pak Akmal nanti enggak apa-apa, Bapak konsultasi mengenai judul, proposal, lewat ini aja Bapak. Kebetulan Pak Heni punya bimbingan Pak Jaksa itu di Batam, Bapak. Dia itu hanya, entah dia itu pernah bertugas di Lampung atau tidak, kemudian daftar S2 di sini, mulai dari kuliah daring, sampai nyusun proposal, sampai mudah-mudahan ini sudah mau wisuda Bapak. Itu selesai dengan tidak pernah saya ketemu ketemu muka dengan dia itu tidak lebih dari jari saya Pak, tidak dari 2 kali Pak. Alhamdulillah enggak masalah Bapak. Kondisi daring ini ya Bengkulu mungkin masih zona non merah gitu, masih aman untuk Bapak ya. Tapi masuk Bandar Lampung, Lampung ini kan tempat lintasan Pak dari Jakarta, orang yang bandel-bandel yang berangkat ke Medan, ke Padang, semuanya lewat sini. Mampir ke masjid saya yang di Baitul Mukmin Begadang 5, nah itu yang membuat kita takut. Ya, Pak ini juga mengurangi untuk sholat berjamaah di Masjid Baitul Mukmin. Padahal dulu sebelum ini Delta ini bimbingan tesis ya di situ, bimbingan skripsi di situ. Ya. Ya, pernah bimbingan doktornya juga di situ karena merasa saya nyaman gitu Pak. Tapi lambat laun saya ngeri karena saya kena itu bukan karena penularan dari bukan dari teman-teman dosen seperti Pak Dekan atau mungkin tidak. Ya, saya membimbing mahasiswa waktu masih daring tapi sering tatap muka itu jaraknya lebih dari 2 meter itu. Di ruang seminar yang di samping ruang PD yang lama itu. Itu sering saya jauh Pak. Tapi saya nyatanya kena. Ya, nyatanya saya kena. Ya.
Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, tata alur, kerangka teori, konseptual, kemudian metode penelitian yang kita bicarakan sekarang ini, kemudian daftar pustaka. Bapak dan Ibu, pilihlah mana yang menurut Bapak Ibu penting untuk Pak Heni diskusikan. Ya. Mungkin Pak Heni perlu metode penelitian yang Bapak dijadikan sebagai UAS. UAS kita membuat tugas saja ya Bapak, yang gampang-gampang aja lah gitu. Kalau Pak Patar kan mungkin judul sudah selesai, latar belakang sudah lagi dibuat. Makanya saya minta yang ujungnya, saya minta tugas UAS-nya nanti metode penelitian dari masing-masing tesis atau calon tesis Bapak dan Ibu. Kirimkan ke email Pak Heni di heni.siswanto@fh.unila.ac.id. Ya. heni.siswanto@fh.unila.ac.id gitu. Ya. Nanti kirimkan ke Pak Heni. Metode penelitiannya saja. Dia ada 5 aspek: pendekatan masalah, ya, sumber dan jenis data, kemudian penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data. Biasanya kalau dalam proposal tidak lebih dari 3 halaman. Kasih nama misalnya kelas B, ya, kelas B Ariansah NPM. Ya, dah, itu aja. Kirim ke Pak Heni. Mudah-mudahan maksimal hari Sabtu depan sudah selesai, biar nanti kita punya percepatan untuk mengumumkan nilai kita. Ya. Pak Heni minta hanya itu. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian? Pak, mohon izin diulang lagi Pak. Heni Siswanto. Oh, nggih, Heni dot, hanya kecil ya Pak. Heni dot ya, Pak. Siswanto ya Pak. Ya, at itu A kurung ya, at ya Pak. FH Pak ya. FH ya, Fakultas Hukum Pak. FH ya, FH-nya kecil ya Pak. FH-nya kecil. Dot Unila. Unila. Semuanya kecil. Dot AC.id. Ya. Karena kebetulan kelas B ini saya cari-cari nggak punya kelas sendiri, nggak punya WA group sendiri. PJJ punya, KS punya. Bapak, saya kan nggak masuk ke WA group Bapak. Jadi tugasnya buat apa tadi Pak? Mohon izin Pak, diulang Pak. Metode penelitian. Metode penelitian Pak Akmal. Siap. Ada 5 aspek. Ya. Sebetulnya kalau enak Bapak itu masuk ke aspek buku pedoman penulisan Magister Ilmu Hukum ya. Bapak punya enggak Pak? Bapak punya tidak Pak Akmal bukunya pada waktu awal kuliah? Bapak kan dikasih pedoman penulisan Magister Ilmu Hukum. Waduh. Wah, kalau waduh saya sebutin aja Pak. 1, ya. Setelah identitas penulisnya tadi, 1, pendekatan masalah. 2-nya sumber dan jenis data. Pak ditulis Pak Akmal, nanti Bapak lupa. Sumber dan jenis data. Oh, kemudian ketiganya penentuan narasumber. Sebetulnya penentuan narasumber itu boleh. Kalau dulu zamannya kalau Bapak dan Ibu yang S1-nya lama itu sering menulis dengan penentuan populasi dan sampel. Itu boleh, tidak masalah. Kemudian yang keempat, metode pengumpulan dan pengolahan data. Dan diakhiri dengan analisis data. Cukup Pak Amal? Sip. Ya Pak. Baik. Kemudian saya lanjutkan lagi kerangka teori, tadi konseptual. Paling lambat minggu depan atau kapan kumpul ya Pak? Ya, biar nggak lama-lama. Nanti Bapak dikasih waktu 3 minggu juga nggak selesai nanti. Siap. Ya. Ya, nanti seminggu aja lah. Wong itu cuma 2-3 halaman aja. Ya. Kemudian konseptual. Bapak dan Ibu, konseptual itu dari seluruh
kata-kata di dalam judul itu Bapak jelaskan. Bapak jelaskan, itu yang begitu. Bahkan kalau di dalam skripsi tesis Bapak itu nanti menyebutkan terminologi yang lain, sebaiknya juga dijelaskan di dalam konseptual. Ya. Konseptual. Kemudian metode penelitian tadi, sistematika penulisan, bagaimana penulisannya di dalam bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Ya, Bapak dan Ibu itu hanya cuma memiliki bab 4. Hanya 4 bab. Ya. Daftar pustaka, minimal buku referensi 50 buku. Minimal. Ya. Mudah-mudahan nanti Pak Rahimin sudah ngumpulin banyak buku yang relevan. Seperti anjuran Pak ini, kalau Pak Rahimin masih zamannya sekarang penyekatan yang lebih parah lagi, Bapak. Pak Heni nggak bisa kerja, Pak. Padahal Pak Heni pengen liburan, udahlah, pusing sudah 16 kali pertemuan Pak Rahimin. Tiap minggu kita jaga gawang, udah pusing. Ya, pengen pengen ganti suasana itu, tapi sampai tanggal 20 katanya diperpanjang nanti 7 hari. Ya, luar biasa, ada 17 ditambah 7 hari, 24 hari penyekatan. Mudah-mudahanlah bisa menurunkan angka COVID. Jangan semuanya, maaf ya, saya menyarankan, jangan bandel, jangan mengabaikan, termasuk mencoba-coba menerobos Jakarta. Karena Jakarta tidak bisa menerima masuk dan tidak bisa menerima keluar. Ya, tadi malam Pak Kapoldanya menyatakan demikian. Saya sedih sebetulnya kakak ipar minggu awal kemarin itu meninggal. Kemudian hampir keluarganya kena penularan COVID. Ya, saya juga hanya bisa mengucapkan bela sungkawa pun hanya lewat WA. Ya, sama telepon gitu ya. Padahal kakak perempuan istri ini orangnya sangat sehat, tapi ya karena pekerjaannya berhubungan dengan orang banyak, bisa jadi mungkin ada yang lepas masker, kemudian ngobrolnya juga jarak dekat, akhirnya terkena hanya dalam waktu 2 hari. Kabarnya kena yang COVID Delta, ya, tinggal di Pati. Ya. Dan saya nggak bisa ke sana. Ya. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, ini penting, usulan penelitian, nanti setelah menyusul dalam yang S2, yang sudah nanti yang seminar 2, ya, seminar 2 nanti hanya bab 1, 2, 3, Pak Akmal yang jauh di Bengkulu sana. Bapak alumni S1-nya dari mana? Di Jambi, Pak, Jambi. Makanya hati-hati karena nanti gaya selingkuhnya berbeda antara Jambi dengan di Lampung itu. Bapak banyak tanya. Ya. Nah, kemudian isinya bab 1, 2, 3 dan 4 penutup simpulan dan saran. Jadi tidak ada bab 3-nya mengenai metode penelitian. Karena metode penelitian sudah ditarik di dalam pendahuluan. Oke. Contoh. Nah, ini contoh menyusun tata alur yang agak serius. Biasanya karena kita ini dalam konteks pengembangan nilai-nilai Pancasila, itu yang diutamakan di pertama adalah Pancasila. Pancasila. Tata alurnya. Pancasila dengan tulisan yang Bapak baca di pembaharuan hukum pidana, itu ada 3 pilar nilai, ide, keseimbangan Pancasila. Nilainya Bapak, bukan silanya ya, ada nilainya, ya. Ada nilai berketuhanan, keberkemanusiaan, dan kemasyarakatan. Ada 3 nilai. Sebetulnya tulisan Bapak mau tidak mau harus berbasis 3 ini. Harus ada moral religiusnya, ada nilai humanistiknya, ada nilai nasionalistiknya, demokratik, dan keadilan sosial. Jadi asas filosofi yang kita pakai adalah Pancasila. Tidak ada yang menggunakan asas
dari negara lain dalam tesisnya. Mentang-mentang karena pendukung kejuaraan Piala Eropa 2020 memilih Prancis, kemudian menggunakan 3 pilarnya adalah falsafahnya bangsa Prancis. Nah, tidak boleh. Pak Patar memilih menjagokan yang mana Pak Euro 2020? Yang menang aja Pak kita Pak. Amal mana Pak Amal? Yang menang aja Pak. Itu ya. Inggris. Itali Pak, Itali Pak. Namanya pedom gawah ini Bapak. Itali, saya Itali Pak. Oh Itali ya. Siap. Tadi malam Belgia menang nggak ya? Kalah sama Itali Pak, kalah Pak. Iya, waduh. Jago saya udah selesai Pak, Lukaku Pak, Romelu Lukaku. Lukaku menderitaku Pak. Baik. Oke Pak Akmal ya. Kemudian lanjut dari itu, apa yang ingin kita harapkan dari 3 nilai pilar Pancasila? Ada tuntutan kualitas penegakan hukum. Karena penegakan hukum dalam persepsi yang dibangun oleh ini masih bersifat rendah. Masih dimungkinkan adanya pertukaran. Ada perbuatan suap, ada perbuatan transaksional, ada perbuatan tercela. Ya. Ada perbuatan pertukaran uang misalnya gitu. Kemudian berkearifan Indonesia, mengakomodasi globalisasi. Kita membangun kearifan lokal, tapi juga mengakomodasi dari globalisasi. Dan tentunya tidak boleh dari melindungi hak asasi manusia. Ya. Tapi nanti Bapak jangan tidak perlu banyak-banyak. Ya. Nah, nilai globalisasi itu terkait dengan kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang lintas batas negara, dan mempengaruhi terhadap kejahatan perdagangan orang. Nah, boleh Bapak tambahkan macam-macam ya. Kalau saya waktu itu penegakan hukum yang masih terjadi penegakan hukum yang bersifat parsial, tidak integral. Diwarnai permainan kotor, perbuatan uang suap, tercela jalan pintas. Kemudian penegakan hukum tidak berkualitas dan seterusnya. Makanya perlu merekonstruksi. Bapak dari kondisi yang sekarang ini, kondisi existing menjadi kondisi yang baru. Apa yang diinginkan? Pembangunan hukum pemberantasan perdagangan orang. Kemudian ada pemahaman baru, ya. Tidak hanya dalam konteks penegakan hukum pidana secara formal, kita bangun paradigma critical legal studies-nya, pendekatan sosio-legalnya. Gitu. Banyak pilihan para mahasiswa menggunakan pendekatan ini, ya. Ya. Kemudian kajian hukumnya bersifat yuridis normatif dan yuridis faktual atau empiris melalui sebuah kajian sosial. Makanya dikatakan pendekatan sosio itu sosialnya, legalnya pendekatan hukumnya. Pak Aryansyah menyebutnya pendekatan progresif. Ini Pak Aryansyah. Yang Bapak sebutkan pendekatan progresif itu adalah sosio-legal. Bagaimana membangun hukum yang berlaku itu bahasanya itu dengan gembira, dengan bahagia, diterima oleh warganya. Nah, sementara di dalam Undang-Undang Narkotika kan banyak yang tidak bahagia. Orang yang punya kekuasaan dari aspek politik, orang yang punya kekuatan keuangan dari aspek ekonomi, bisa menjebol itu. Artinya, orang yang tidak memiliki kekuasaan politik dan ekonomi hanya, mohon maaf, tidak bisa menikmati yang namanya rehabilitasi. Nah, itu kan bagus menjadi sebuah angan-angan Pak Aryansyah, apakah semacam itu atau tidak. Misalnya contoh, pada waktu BNN Provinsi mengeluarkan rekomendasi terhadap seorang anak ini diteruskan atau tidak, itu kan kadang-kadang juga tidak murni, mungkin juga ada yang namanya permainan kotor dan seterusnya. Mungkin saja, ya, karena output yang kita bacakan seperti itu. Kita tidak tahu prosesnya apakah memang ada permainan kotor ataukah memang murni bagian dari regulasi dan mekanisme di dalam penentuan seseorang itu diberikan rehabilitasi dan seterusnya. Kemudian baru pertanyaan akademik, ya, academic question tadi yang Pak Eni singgung, bagaimanakah SPP ini dan seterusnya. Teorinya, ya,
karena teori yang saya gunakan adalah grand theory, yaitu teori mengenai mekanisme pengintegrasi dari Harry Bredemeier, kemudian teori hukum bekerjanya hukum di masyarakat ya dari Chomsky and Seidman, kemudian teori pertukaran integratif atau pertukaran jaringan network exchange theory dari Richard Emerson, kemudian konsep hukum tentang penegakan kepemimpinan dari Joseph Goldstein. Gitu. Monggo silahkan kalau mau diikuti. Kemudian pertanyaan yang keduanya mulai kelihatan sekali, yaitu membangun strukturnya, substansinya, bahkan budaya. Kemudian yang terakhir, yang tesis juga harus membangun kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila. Jadi kalau digunakan semacam skema, ada input, ada prosesor, ada output, atau bahkan outcome. Jadi memahami mengenai tata alur penelitian Pak Aryansa, Pak Patar, Pak Akmal, dan yang lain-lain, itu seperti berbicara mengenai suatu proses di dalam peradilan pidana. Ilmu yang diambil adalah ada kondisi-kondisi yang berasal dari luaran, maka dikatakan dari masyarakat, itu masuk melalui input, kemudian diproses secara hukum dan teori hukum, nanti menghasilkan output atau outcome. Prinsipnya demikian. Ya. Jadi nanti membuat skema, bahkan tata alur ini juga menggunakan pola semacam itu. Nah, yang penting adalah, yang perlu dijaga adalah prosesornya. Prosesornya ini akan meramu, kalau yang masuk itu garbage in, yang masuk sampah, apapun pemeriksaannya, apapun prosesornya, pasti menghasilkan sesuatu yang bersifat sampah. Kalau saya meminjam istilah dari almarhum Profesor Abdul Qadir Muhammad, ya, beliau selalu mengatakan garbage in prosesor pasti ya garbage out. Makanya jangan sampai penelitian tesis Bapak dikategorikan sebagai penelitian sampah, karena sebetulnya tidak penting, tidak relevan, tidak urgent, tidak sesuatu mau terbangun karena isu hukum yang kuat, tapi ala kadarnya yang penting selesai. Contoh, banyak penelitian yang kadang-kadang itu levelnya S1. Jangan Pak Akmal, jangan sampai terjadi penelitian Bapak nanti levelnya S1, jangan. Ya. Nah, makanya konsultasikan Bapak, konsultasi ke dosen itu banyak. Bisa ke Prof. Maroni, Prof. Nikma, kalau untuk yang pidana ya Bapak dan Ibu, atau ke Pak Edi Rifai, ya. Ada Ibu Dr. Erna Dewi, ada Pak Ahmad Irzal Fardiansa, siapa lagi ya? Ya, yang satu udah almarhum Prof. Sunarto ya, kasihan beliau ya. Tapi mudah-mudahan husnul khotimah. Dan Pak Heni. Untuk yang konsultasi ke Pak Heni, monggo dicatat BA-nya yang mungkin belum punya, 0812 790 ya. 0812 790 9936. Ya, monggo nanti saya layani, ya, diusahakan ya di waktu yang masuk konsultasi judul jam 11 malam ya. Saya jawab, saya terima Pak Rahimin, tapi saya biarkan baru besok pagi saya buka ini. Pak, diulangi lagi Pak, 0812 0812 790 9936. Pak Akmal ini pasti belum ngopi ini. Kesadarannya salah dengan apa? Tertekan dengan urusan lain ini. Jangan-jangan diajak ditungguin ibunya, yuk Pak ke pasar itu. Pak Rahimin orangnya ready, orangnya udah siap. Oh, rupanya udah nyimpan nomor Bapak, Pak. Oh iya, Bapak ada. Sebagian ya. Iya, udah ada, Pak. Mahasiswa tuh lebih pinter Pak daripada Pak Heni itu. Monggo nanti yang dari konsentrasi hukum pidana ke Pak Heni, diantaranya Ibu Yunda Erna Dewi ya, yang silakan aja. Mana yang Bapak Ibu apa ya? Memang
kesenangan itu berbeda. Saya senang dengan si ini atau si beliau ini itu ya. Tapi yang tolong untuk minggu ini jangan diganggu Pak Edi Rifai. Biarlah dia terganggu karena ngurusi anaknya mau menikah dan resepsi untuk besok pagi ya gitu ya. Kita insya Allah ketemu. Pak ini memilih yang jam 12 ya Bapak dan Ibu. Biar mulai sepi. Ngeri saya. Mudah-mudahan tim Satgas COVID-19 tidak membubarkan acaranya Pak Edi Rifai. Karena PKMM ini kan hanya berlaku di Jawa dan Bali, mudah-mudahan itu ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya selama ini ya. Perhatian dari perkuliahan pertama, kemudian Pak Eni antara kuat dan tidak kuat pada waktu COVID, tapi Pak Eni cobakan tetap bisa ngajar ya, meskipun tidak maksimal. Kemudian diganti sama Prof. Ibu Dr. Yunda sama Dr. Amnawati gitu. Dan terakhir kembali ke Pak Eni. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan guiding untuk menyusun proposal dengan benar. Makanya nanti saya uji mengenai metode penelitiannya, kirimkan ke Pak Eni tugas-tugas itu. Jangan dilalaikan karena nilai tergantung dari kelengkapan administrasi dari perkuliahan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa minimal B+ dan A. Syukur-syukur ada yang menginginkan, Pak saya cukup dikasih nilai C, sampaikan ke Pak Eni saya siap dan menikmati, gembira, bahagia. Pak Eni kasih nilai C atau D gitu. Saya alhamdulillah ya, Pak, jangan C, Pak. Ada mahasiswa yang nilai A aja Pak. A. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf bila Pak ini ada salah kata, salah omongan. Mudah-mudahan tidak menyinggung Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kemudian ilmu ini juga menjadi ilmu yang barokah. Amin, Allahumma amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eni. Terima kasih akhir muncul lagi Pak Pento. Izin Bapak dan Ibu, saya live dari pertemuan ya. Ya, terima kasih Pak Eni. Sama-sama Bapak-bapak dan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh.